Okay, economic growth. Okay, come on. Kayaknya letupin economic growth in developing countries. Erika coba catat nanti itu countries kenapa saya baca pakai Z, kayaknya udah saya kasih tahu ya. Udah ya, alright. Oke, langsung aja berarti economic growth again guys. G-nya letupin economic growth in developing countries. Alright. Pertumbuhan ekonomi guys di negara yang berkembang. Kalau di negara miskin ya poor country gitu aja. Kalau negara berkembang artinya menengah ya, berkembang itu bukan miskin ya. Kalau negara miskin itu kayak Burundi itu miskin banget guys, Nepal segala macam, Haiti. Itu tandanya apa Sar? Kalau per kapitanya $1.000, nah itu miskin tuh. $1.000 per tahun ya. 16 juta per tahun pendapatannya itu negara miskin. Kalau 1.000 ke 12.000 atau 16 juta per bulannya gajimu ya kan? Itu negara berkembang. Kalau di atas 16 juta gajimu per bulan ya, itu negara maju berarti. Gitu ya sih. Gampangnya di situ. Ukurannya di $1.000 sama 12.000. Kalau di bawah $1.000 itu negara miskin, di atas 1.000 sampai 12.000 itu negara berkembang. Kalau 12.000 ke atas itu negara maju. Negara yang paling kaya mana guys? Negara apa? L. Really? Luxembourg. Alright. Luxembourg itu bukan Jerman. Dekat-dekat Jerman lah, Eropa juga. Luxembourg itu di sana gaji minimal kalau pakai kurs ini, ukuran sini tuh saya cut lagi 50 juta. Minimal, gaji minimal. Jadi sejelek-jeleknya pekerjaan di sana 50 juta ukuran duit sini. Jadi makmur banget di sana. Luxembourg, guys, ya. Luxembourg, Singapore, segala macam. Oke, baca bawahnya dulu. Developing countries. Have experienced pakai T gitu ya. Experienced, ya. Remarkable economic growth in recent decades. Transforming their societies. Developing countries, what is it? Negara-negara berkembang have experienced, what is it? Telah mengalami guys, remarkable economic growth. Kita ambil dulu kata bendanya growth ya, pertumbuhan ekonomi yang remarkable, yang harus ditandai ya guys ya. Amazingnya dia harus ditandai, luar biasanya ditandai. In recent decades, di recent decade berarti di beberapa dekade terakhir. Dekade itu gimana guys? Dekade periode berapa tahun? 10 tahun. Kalau periode 100 tahun? Century. Enggak bahasa Inggrisnya. Century. Kalau periode 1000 tahun? Millennium. Millennium. Kalau ribuan tahun, kalau mau ngomong ribuan tahun, milenia gitu aja ya. Milenia guys. Alright. Decades. Tadi mana? Decades. Transforming their societies, yang sudah mengubah masyarakat mereka ya. Jadi negara-negara berkembang kayak Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, 10 tahun terakhir ini guys, yang mengubah masyarakat mereka, biasanya berupa daya belinya semakin menguat guys ya. Jadi kalau di negara kalau mau maju nggak boleh hemat-hemat guys. Jadi harus konsumtif kita memang. Kalau konsumtif berarti daya belinya kuat gitu aja. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang-orang nggak pada beli berarti kan ini nggak punya duit. Terus perusahaan bikin produk-produk itu keserapnya di siapa? Dijual di mana? Dijual di luar negeri, oke, udah ekspor udah. Kan di dalam negeri juga harus nyerap gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman mau meningkatkan negara ini lagi dengan kita sebagai konsumen, belilah produk-produk lokal karena itu akan membantu menyerap menyerap yang produk kita sendiri gitu ya. Kalau kita using simple aja when we use the phone, right? Samsung, iPhone itu sebenarnya ngegedein mereka sebenarnya. Ya, tapi gimana ya, Indonesia kan belum punya ya. Motor, mobil itu kan punyanya barat semua, punyanya Jepang. Mana kita ada mobil, ya kan? Ya gitu, susahnya di situ guys ya. Alright, the next, the rapid expansion has lifted millions out of poverty. Right? Improved living standards and created new opportunities. Right. This rapid expansion, ekspansi perluasan yang mendadak ini, yang cepat ini guys. Rapid itu lebih ke mendadak ya. Kalau masalah kecepatan itu fast ya kan. Rapid expansion, perubahan ekspansi mendadak ini has lifted, sudah mengangkat millions out of poverty, jutaan orang dari kemiskinan ya. Ke pertumbuhan ekonomi ini.
meningkatkan standar hidup. Standar hidup maksudnya ngerti ya? Yang tadinya cuma bisa beli beras sama lauk, sekarang bisa beli sayurnya juga, atau sebaliknya, atau dulunya sayur sama nasi sekarang bisa meningkat gitu ya, dan menciptakan peluang baru ya guys ya. Peluang baru, kalau modalnya gede kita bakalan dapat investasi asing juga ya kan. Kalau ini apa? Kalau investasi asing itu guys, yang dibutuhkan apa aja? Kita harus ini ya, secara hukum harus bagus dulu, nggak ada korupsi, baru ini bisa masuk tuh investasi asing. Kalau investasi asing berarti kita nggak perlu ngambil duit dari Bank Dunia untuk bikin perusahaan sendiri, resikonya ditanggung mereka. Ya, kalau umpamanya Apple itu mau invest di sini, ya sudah berarti kita akan berkembang guys. Jadi semakin banyak investasi asing akan semakin berkembang, karena kalau umpamanya nggak laku pun mereka yang nanggung ya. Penyerapan tenaga kerja juga ya, aman ini relatif gampang ini guys, dan menciptakan peluang baru. Right, factors contributing to this progress, okay, include increased foreign investment, investment infrastructure development, and a growing middle class. Faktor-faktor yang berkontribusi to this progress, di kemajuan ini, include, termasuk guys, what is it? Increase foreign investment, ini tadi ya, termasuk peningkatan investasi asing, maksudnya kayak perusahaan asing mau invest, mau bikin pabrik di Indonesia. Di Indonesia itu bagus banget guys, karena penyerapan tenaga kerja, banyak yang pengangguran bisa dientaskan gitu ya. Pembangunan infrastruktur juga, yang mau investasi di Indonesia kayak jalan tol segala macam, ini kan bagi hasil sama orang Cina ya guys ya, orang Jepang itu juga bagus, karena Indonesia kalau bikin sendiri ya berat banget guys, apalagi sekarang ada mau ini ya, makan siang gratis, itu berat sekali itu guys. Makanya banyak pemangkasan ya, butuh duit banyak. Kalau kita ngutang lagi ya dijajah lagi sama sama Bank Dunia. Utang kita udah 7.000 triliun, itu susah sekali yang balikinnya. And growing middle class, pertumbuhan kelas menengah, oke. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi ini ada peningkatan investasi asing, terus pembangunan infrastruktur yang semakin bagus, dan pertumbuhan kelas menengah. Teman-teman, saya miris ya, banyak orang yang menghujat Pak Jokowi dulunya karena infrastruktur terus. Guys, for your information guys, ya, sebelum ada presiden-presiden terkenal di Amerika kayak Franklin Roosevelt segala macem, Andrew Jackson segala macem, dulunya ada satu presiden yang nggak terkenal tapi dia mikirin infrastruktur aja. Siapa dia? Eisenhower. Eisenhower tugasnya cuman ini aja, infrastruktur terus. Setelah Eisenhower, baru presiden lain bermunculan dan itu terkenal semua. Kenapa kok bisa begitu? Karena jalanannya udah dibikin. Kalau kamu mau bikin pabrik, mau memajukan Amerika, silakan. Udah ada jalanannya, peradaban udah di mana-mana. Bayangkan guys, di sini mamanya, ini sawahmu nih, kamu mau antar ke sini tapi jalanannya kayak Papua. Can you do that? Pakai apa? Helikopter berasmu nggak 10.000 per kilo lagi. Ya kan? Ya kayak Papua, beras kilo berapa? Beras kilo di Papua berapa? Teman-teman tahu? Ya, mungkin 100.000 ada loh. Kenapa? Karena jalanannya nggak ada. Beras itu diantar pakai helikopter. Iya, gimana nggak? Ini itulah gunanya infrastruktur guys ya. Jadi infrastruktur itu adalah aset berharga banget ya. Oke, gitu. The next, what is it? Emerging economies have diversified their industries. Saya kurang industries. Moving away from reliance on primary commodities, right? Emerging itu tadi dia makanya developing. Ini sekarang kok emerging itu muncul perlahan guys ya, naik perlahan gitu ya intinya. Kalau dia develop kan dia secara teknis develop dia. Kalau emerging dia kayak naik gitu ya. Emerging economies, ekonomi yang terus naik gitu lah maksudnya ya. Have diversified, sudah mendiversifikasi, memberagamkan gitu ya, their industri mereka. Moving away from reliance on primary commodities, bergerak menjauh dari ketergantungan pada komoditas primer. Komoditas primer itu barang yang banyak dijual guys, barang mentah-mentah itu ya, kayak batu bara, kayak beras, padi segala macam ya. Kita berusaha untuk kalau mau maju secara ekonomi, jualannya produk jadi, jangan jualan produk mentah karena harganya jauh banget guys ya. Harganya jauh. Kita jualan kapas, kalau kita bisa bikin sendiri itu kalau dijual lebih mahal lah intinya gitu ya. Kalau HP sir bisa nggak? Bisa aja taruh, tapi harus ini guys, investasi asing masuk dulu. Apple kita pelajari teknologinya gimana. Kita nggak bisa kan teknologinya Apple gimana? Orang-orang Vietnam udah bisa bikin Apple sendiri.
Ya kan, maksudnya bikin HP ngerti lah, maksudnya cara kerjanya, dia bahan-bahannya apa aja itu orang Vietnam udah tahu. Kalau orang Indonesia kan belum diinvest, belum ada pekerja kita yang ke sana. Bayangkan Pram bekerja di Apple, pasti kan kamu penasaran di Apple itu cara bikinnya gimana, produksinya, biayanya berapa, kan penasaran. Udah tahu kan kamu bikin sendiri dengan merekmu sendiri, Pram phone kan bisa pakai. Itu yang dilakukan Toyota dulu guys. Toyota itu niru siapa? Niru Ford, mobil Ford ya. Ini asli nih guys. Teman-teman kalau nggak percaya nggak apa. Jadi dulu ada pabrik tekstil di Jepang yang anaknya itu bandel gitu guys. Pengen jualan mobil, di Jepang belum ada mobil ya, belum ada. Dia beli satu mobil Ford, dibongkar sama dia bikin barang apa? Dia bikin suku cadangnya bener-bener ketiplek sama si Ford itu. Cuma modelnya aja diganti. Nah, nama orangnya yang bikin itu, si anak yang bandel tadi, namanya Toyoda. Nah, mobilnya disebut Toyota. Plek-plek. Kok bisa? Karena teknologinya tahu dia. Ngerti nggak maksudnya? Teknologi is very important, right, guys? Oke, ATM, amati tiru modifikasi. Intinya di situ di kalimat ini, alright, and then aman ya. Lanjut ya. Improved access to education and healthcare. Kurangkannya care, gitu. Has empowered citizens. Alright, fostering a more skilled workforce, right? Improved, what is it? Meningkat ya kan? Apanya? Access to education, akses yang meningkat ke pendidikan gitu ya, and healthcare, dan perawatan kesehatan. Ya itu tadi guys, kalau negara miskin, pendidikan sama healthcare-nya susah banget mereka guys. Harus jalan kaki segala macam, nggak ada transportasi, sekolahnya nggak ada komputernya sama sekali. Itu ciri-ciri negara miskin ya. Has empowered citizen. Jadi akses yang lebih baik ke pendidikan dan perawatan kesehatan telah memberdayakan warga. Inti dari suatu negara itu ini dulu guys ya, sehat sama pendidikan dulu guys ya, baru yang lain-lain, ngomongin yang lain-lain ya. Terus karena pendidikan sama kesehatan ini fostering a more skilled workforce, mendorong terbentuknya tenaga kerja yang lebih terampil. Ya, kalau pinter doang kalau nggak sehat ya kan, berarti kesehatan sama pendidikan itulah yang paling penting guys untuk membangun negara ya guys ya. Bahkan Singapura kalau teman-teman tahu Lee Kuan Yew, dia cuma fokus sama pendidikan aja. Lee Kuan Yew itu for me ya, nanti teman-teman cari ya. Saya tahu nama Mahatma Gandhi, saya tahu Nelson Mandela, saya tahu Donald Trump segala macam, tapi yang paling saya kagum cuma satu orang, Lee Kuan Yew from Singapore. Soft dictator. Dia itu diktator yang soft. Dia yang bikin Singapura yang negara kecil, orang-orangnya bodoh, maksudnya IQ-nya rendah lah ya, menjadi negara seperti sekarang itu karena satu orang itu, Lee Kuan Yew. Cari nanti, alright? Itu orang benar-benar niat bangun negara itu ya. Tegas dia, ada korupsi langsung dihantam sama dia. Ya kayak Cina-Cina gitu, dia kayak keturunan Cina juga sih. What is it? The next, what is it? Again, 4 lagi guys. Technological advancements have also played a pivotal role, facilitating innovation and productivity gains. Oke, kemajuan teknologi ya, have also played a pivotal role, memainkan peran penting sebagai apa guys? Pivotal dia bilang, pivotal sebagai titik balik ya, penting sebagai titik balik, pivotal. Seperti yang biasa saya contohin itu, buku ini ilah yang membuat saya dari nggak bisa grammar jadi bisa, berarti ini buku ini very pivotal for my study, for my learning process gitu ya. Pivotal itu adalah penting sebagai titik balik. Kalau penting yang berdampak, tebak-tebakan dulu guys, sebentar. Penting yang berdampak, what is it? Significant, right? Penting yang mendasar, essential dong. Penting aja, important, right? Penting yang inti, vital ya, vital. Kalau yang paling penting yang nggak ada lagi selain ini, sangat penting, paramount susahnya. Paramount ya. Kalau penting mendesak ada 3 tuh tingkatannya. Paling bawah crucial, terus critical, baru imperative ya guys ya. Apakah saya harus pakai? Enggak guys. Yang penting ketika ada tulisan itu jangan bingung lah intinya ya. Nggak usah dicari-cari lagi di kamus, udah pernah dikasih tahu ya kan. Nah, Sir, kenapa sih dia nggak ngomong important aja? Nggak bisa guys, karena ini pivotal bukan important gitu loh maksudnya.
Ini iya penting sebagai alat instrumental, simple dia mau ngomong instrumental, penting yang bersignifikan. I wanna give this money to the person because it's very significant. Ya dia mau ngomong significant bukan mau ngomong important. Gitu, nggak bisa diatur guys. Ya itulah sebabnya sebenarnya teman-teman kalau teman-teman belajar grammar nerjemahin dari Indonesia ke Inggris itu jauh lebih mudah daripada Inggris ke Indonesia. Inggris ke Indonesia itu susah sekali karena ada vocab-vocab kayak gini ini. Pivotal maksudnya apa sih, terus meaningnya gimana sih, nyari meaning itu yang susah guys. Itu namanya kalau di grammar ilmu semantik, ilmu meaning, ilmu arti. Ya nanti udah larinya ke literatur, ke sastra Inggris. Terus what is it again? Productivity gains, right? Kemajuan teknologi juga telah memainkan peran penting ya, yang menjadi titik balik ya. Facilitating innovation, memfasilitasi inovasi dan productivity gains, peningkatan produktivitas. Gains itu mendapatkan bisa juga ya guys ya, peningkatan atau mendapatkan gains. Tapi dia hanya bisa digunakan untuk yang positif aja, gains. Saya mendapatkan uang, I gains money boleh. Saya mendapatkan harta, kemakmuran, I gain the prosperity boleh. Tapi kalau I gain the punishment enggak boleh. Gain itu get yang hanya untuk positif saja. Kalau get the punishment boleh. Kalau gain itu yang positif aja. Makanya quotes-nya Bill Gates yang paling terkenal kan no pain no gain. Nggak ada rasa sakit, nggak ada keuntungan maksudnya, nggak dapat. Nggak sakit nggak dapat berarti ya. Ya. Terus however challenges persist kekeh ya guys ya. Kekeh atau terus ada gitu ya. Such as income inequality, infrastructure deficiencies, and environmental degradation. Alright, degradation. However, namun, is there. Alright. Nanti aja dah, saya kirim nanti aja kurang dikit lagi. Oke, saya kirim sekarang aja deh. Takut nangis. Alright, Miss Dea. Okay, what is it again? However, tapi ya guys ya, tapi challenges tantangannya itu persis atau tetap ada atau kekeh ada gitu lah tantangannya itu ya. Such as income inequality, ketimpangan pendapatan biasanya karena orang-orang serakah itu kalau kita punya modal dibeli semua sama dia, dijual lagi ke orang yang membutuhkan, ditimbun gitu guys, bisa aja. Kayak gas itu, momennya saya punya, orang lah ya, punya uang 1 triliun, ya udah saya beli aja gas seluruh yang bisa saya beli, saya jual lagi ke orang-orang. Kayak kasus tisu kemarin, tisu lagi, apa sih, masker kemarin itu kan karena orang-orang yang ini ya, orang-orang kaya yang menggunakan duitnya buat kayak gituan, makanya muncullah income inequality. Ketimpangan pendapatan. Lagian kalau dengan diadakannya toko-toko serba ada, hypermart gitu ya. Orang-orang kaya kan bisa ngeborong ya. Kalau kita ngeborong ya, kayak rokok aja loh. Kalau rokok dibeli perbungkus itu lebih murah guys, daripada yang beli satu-satu. Ketengan ya namanya, ketengan. Itu lebih mahal. Ketengan satunya 3.000-an. Kalau beli sebungkus langsung 20.000 dapat 12. Lebih hemat orang kaya, padahal dia kaya loh. Malah bisa berhemat. Orang miskin nggak bisa hemat. Nah, semakin jauh, iya kan? Perbandingan kekayaannya semakin jauh karena orang kaya mampu berhemat karena dia bisa beli banyak, langsung hemat kan? Kalau beli berapa langsung hemat. Kalau orang miskin nggak punya duit, ya udah belinya satu persatu, ketengan setiap hari, sore beli lagi, malam beli lagi, rokok lagi, habis. Duitnya ruginya lebih banyak daripada si orang kaya, gitu ya. Ketimpangan kayak gitu guys. And then infrastructure deficiencies, kekurangan infrastruktur ya. Deficiency itu lawan katanya ya sufficiency, kecukupan atau adequate itu cukup. Ini berarti nggak cukup ya. Kekurangan infrastruktur kayak jalan raya kayak di Papua belum semuanya lengkap ya. And environmental degradation, degradasi penurunan lingkungan ya, kayak dampak sampah-sampah yang dibersihin sama Pandawara itu, degradasi lingkungan sama degradasi mental juga. Degradasi lawan katanya improvements ya guys ya. Improvement atau upgradation. Mungkin jarang kayak pemain bola itu kan, kalau ini kan degradasi ke tim C, seri C gitu ya. Seri A degradasi, seri B turun kan, degradasi. Grade, dari kata grade sih guys, tingkatan grade. Kalau upgrade ya naik, degrade ya turun gitu guys ya. Terus 2 lagi ya. Alright, masih ada 6 menit lagi. Overcoming these hurdles.
hurdles will unlock greater prosperity and opportunities for all citizens. Oke, overcoming itu mengatasi atau solving, bisa juga these hurdles, hambatan. Kalau dia pakai hurdles berarti gini guys, challenge itu kan tantangan yang random ya. Kalau spesifik itu hurdles. Contohnya anak sekolah nih, challenge-nya dia adalah belajar. Challenge-nya anak sekolah itu belajar. Hurdles-nya dia ngerjain tugas. Hurdles-nya dia. Tiba-tiba pulpennya, mana pulpen saya? Aduh, nggak dikasih duit jajan orang tua, nggak bisa ke sekolah, itu namanya obstacle. Rintangan. Aduh, pulpen saya mau ngerjain soal, mamanya gurunya nih, kalian saya kasih waktu 1 minggu untuk belajar. Nah itu challenge-nya dia. Karena minggu depan kita akan ujian. Belajarnya disebut challenge, ujiannya disebut hurdles. Ketika dia pulpennya hilang, ada hal-hal di luar itulah yang itu namanya obstacle gitu ya. Tantangan. Oke. Apalagi nih? Will unlock overcoming these hurdles will unlock. Jadi hurdles itu tantangan yang spesifik ya guys. Spesifik kayak ujian segala macam yang sebagai kalau di balapan tuh namanya checkpointnya lah ini ya. Hurdles will unlock greater prosperity, membuka greater prosperity, kemakmuran yang lebih besar, and opportunities, kesempatan for all citizen, yang lebih besar bagi semua warga. Mengatasi hambatan tadi ya guys ya, di atas tadi akan membuka jalan bagi kemakmuran dan peluang yang lebih besar bagi semua warga ya. And then the last word guys, ultimately bacanya di al ya guys ya, tingginya di al, bukan ultimately no, ultimately gitu ya. Oke, the economic transformation of developing countries has global implications. Okay, reshaping the world's economy. Okay, ultimately pada akhirnya ya guys, the economic transformasi perubahan ekonomi of developing countries, negara-negara berkembang, has global implication, memiliki implikasi global. Implikasi itu dampak guys. Dampak, kalau impact kan dampak langsung. Kalau implication dampak tidak langsung. Kalau kalian sebutnya, kalau ramification dampak jangka panjang, ramification. Kalau ramification dampak langsung, contohnya kalau nggak sekolah, impactnya apa guys? Impactnya ya dimarahin orang tua, itu kan langsung. Oh kamu nggak sekolah. Nah, kalau implikasinya dia nggak ngerti pelajaran. Oke, jadi nggak ngerti pelajaran hari itu. Ramificationnya dia mungkin jadi orang bodoh di masa depan. Itu jangka panjang, ramification. Ramification. Iya, biasa. Ramification. Dampak jangka panjang. Yang pertama impact, IMPACT, impact dampak langsung. Implication, dampak tidak langsung. Ramification, dampak jangka panjang. Oke. Alright, simplification. Reshaping the world's economy, mengubah perekonomian dunia. Pada akhirnya transformasi ekonomi negara-negara berkembang ini memiliki dampak global ya guys ya, yang bisa mengubah perekonomian dunia dengan adanya pemain-pemain baru kayak Indonesia yang bisa udah hebat ya, jualan nikel segala macam. Ini begini, kita punya keuntungan ini guys, nikel sama kopi ini Indonesia ini ya, kekuatannya. Alright, what is it? Teman-teman. Penting ya. Important. Paling bawah. Iya, important paling bawah. Tapi penting juga sih itu. Penting tapi paling bawah ya. Penting terus kalau pentingnya mendasar, essential. Pentingnya inti, vital. Penting banget, paramount. Contoh saya Ronaldo terus ya. Nggak kepikiran contoh yang lain guys. Ronaldo itu punya sepatu, punya sarapan, punya kesehatan. Oke? Yang sepatunya dia disebut important, it's very important. Sarapan dia di pagi hari, karena kalau nggak sarapan nggak bisa lari-lari dia kan. Itu esensi penting ya. Terus kalau kesehatan dia disebut vital. Oke, kalau umpamanya kesehatan seluruh tim Al Nassr itu paramount. Lebih tinggi dari vital dia, paramount. Makanya dia jarang muncul pakai paramount itu.
Oke. Mas dia apa? Gimana? Apa Sir? Oh, rely on itu sama dengan count on. Beda, itu kan asal mulanya kan LY kan? Rely. NC-nya tuh dari mana? NC? NC nomor berapa Sir? Nomor atau bukan paragraf, itu kalimat. Kalimat ke? Kalimat ke? Terusnya rely ya kan, RELY kan, rely on kan, terus dia tambahin ing gitu ya maksudnya. Reliance atau reliance ya. Itu kata bendanya aja. Reliance ya kata bendanya aja. Kata benda. Kalau rely kan kata kerja. Reliance dia punya kata benda sendiri, reliance on. Artinya adalah teman apa lagunya Bruno Mars yang You Can Count on Me, itu artinya apa sih? Mengandalkan counting on atau count on atau rely on, itu artinya mengandalkan. Iya tadi kelewat ya guys ya vocabnya reliance on tadi. Alright, tadi policy maker sudah ya. Berarti maksudnya itu ya, Non ya, reliance on. Terus coba sambil cek unit samplesnya juga yang mana vocabnya guys. Dapat ya gambarannya ya. Alright. Tadi deficiencies lawan katanya apa sih? Deficiency ya adequacy, sufficient saja, sufficient pakai nt kalau nggak salah, sufficient, cukup ya. Adequate aja gampang, adequate cukup. Adequate, QUAT. Nah, saya tulisin lah di situ. Alright, adequate. Alright. Okay.